kita masih di sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Kita masih bicara tentang KONI Kabupaten Kediri dan masih bersama Bang Hakim. Kita pindah lokasi, jadi kita ganti kostum nih ya. Kostum, oke. Kita peserta. Ya, peserta lari. Ya. Pariran 2025. Bang, melihat tadi yang disampaikan bahwa sekarang di Stadion Canda Birawa kan begitu banyak teman-teman yang mereka berlatih, banyak yang pakai seragam komunitas lari juga. Ini melihat kondisi seperti ini kira-kira yakin 100% nggak kalau nanti Pariran bisa berhasil, baik itu target peserta, kemudian juga semuanya akan bisa berjalan dengan lancar? Siap. Harus yakin, harus yakin ya. Dari 0 sampai 100 berapa kira-kira keyakinannya sampai sekarang? 200. Terus kalau persiapannya sendiri kira-kira dari 0 sampai 100 sudah berapa persen? Alhamdulillah untuk persiapan kita sudah sampai 80%. 80%. Ya, nanti kita tinggal melakukan rakor koordinasi untuk setiap bidang masing-masing, baik itu dari venue nanti, lintasan lari, terus keamanan, kesehatan, dan fasilitas untuk teman-teman peserta lari. Nah, kira-kira 80% ya. Ya. Kira-kira yang 20% ini kan pasti masih mengganjal nih. Apa kira-kira yang mengganjal yang perlu diperbaiki, dipersiapkan yang kurang matang, sehingga nanti benar-benar pada hari H atau mungkin sebelum hari H lah, mungkin bisa 20% bisa masuk ke 80% sehingga 100% sudah ready semuanya. Ya. Jadi yang 20% harapannya dari teman-teman, ayo ikut ke Pariran. Nah, saya yakin tidak rugi. Jadi kita ingin mengangkat daripada wilayah Pare, wilayah yang ada di Kabupaten Kediri, sekaligus untuk mewadahi teman-teman komunitas lari untuk berprestasi. Batas terakhir pendaftaran kapan, Bang? Batas terakhir pendaftaran ada di 9 Oktober. 1 minggu lagi berarti ya? 1 minggu lagi. Kalau dari sekarang kita bincang-bincang 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Dan sudah 600, jadi sekitar 400 lagi peserta. Ya. Itu di breakdown kira-kira dari 1000 itu 500 yang pelajar, 500 yang umum atau seperti apa kira-kira? Atau lebih banyak yang mana sih targetnya kira-kira? Kalau sekarang yang sudah terdaftar rata-rata masih kebanyakan pelajar. Pelajar. Itu sistemnya door to door teman-teman KONI ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Sehingga lebih banyak dibandingkan yang umum. Kita komunikasi ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas terkait juga, dan kita juga publikasi melalui media sosial. Oke, nah ini yang bisa di-follow media sosialnya apa nih dari KONI Kabupaten? Untuk media sosial kali ini bisa follow Pariran 2025. Pariran 2025. Ya. Oke, nanti kalau misalnya pendaftaran sendiri seperti apa? Apakah pendaftaran hanya di KONI Kabupaten atau ada di beberapa tempat untuk pendaftaran? Jadi untuk pendaftaran kita bisa follow untuk IG Pariran, di situ nanti ada link, tinggal kita nanti ikuti step by step daripada link tersebut. Oke, ini kan banyak sekali penipuan-penipuan melalui link. Jadi yang ini udah bener ya? Pasti, yakin 100%. 100% bener. Jadi Pariran 2025. Oke, Bang, kita bicara tentang KONI sendiri. Ini kan saya yakin bahwa tujuan dari Pariran bukan hanya menggalakkan olahraga, memasarkan olahraga. Kita mengolahraga masyarakat zaman dulu kan begitu ya? Ya, betul. Dengan lari. Tetapi saya yakin ada banyak hal yang pengen dicapai, menjadi target dari teman-teman KONI. Misalnya nih, kita bicara tentang sport tourism. Nah, ini seperti apa ke depannya? Ada sport tourism yang bisa dicapai dari Pariran sendiri kira-kira? Jadi yang kita sampaikan tadi bahwasanya kita ingin mengangkat wilayah Pare. Kita ingin memperkenalkan di seluruh nasional bahwasanya di Pare itu ada kampung Inggris dan ada beberapa pos-pos wisata yang bisa nanti dinikmati oleh pengunjung yang dari luar daerah. Nah, dari kegiatan Pariran otomatis kita bisa mempublikasikan, memperkenalkan wilayah-wilayah yang ada di Pare. Pastinya kalau bicara tentang Pariran dengan konsep yang memang bukan hanya untuk masyarakat wilayah Pare atau Kabupaten Kediri di luar kota, tentunya kan juga akan mengangkat hunian dari hotel sendiri. Betul. Ya kan, mereka akan. Nah, ini bagaimana kerjasama dengan penginapan atau hotel? Apakah mereka juga akan melakukan promo khusus bagi mereka yang ikut dalam Pariran nantinya? Pastinya ada. Jadi untuk nanti pengunjung-pengunjung bisa menikmati yang sediakan penginapan, terus hotel-hotel, dan jangan lupa untuk membelanjakan untuk supaya UMKM di wilayah Pare di Kabupaten Kediri tetap bisa berjalan. Bang, dari pendaftaran sekarang yang sudah ada 600 itu yang paling jauh dari mana nih kira-kira? Kemarin masih sekitar Karsidenan Kediri. Memang masih Karsidenan Kediri, yang jadi targetnya memang di situ sebenarnya ya.
Tapi kan ada harapan di luar itu nggak sih kira-kira, maksudnya yang tadi kan disampaikan bahwa kita pengennya bukan hanya di Pare saja, Karisdenan, tetapi kalau bisa menjangkau, karena promosi wisata atau sport tourism itu kan bukan hanya, mungkin masyarakat Pare udah tahu lah wilayah Sudah Pare gitu ya, tahu, walaupun ya. mungkin mereka jarang berkunjung kalau wisata, bahkan mereka keluar Pare justru kan gitu. Iya. Kita pengennya kan mengangkat Pare, mereka untuk balik ke Kediri, mempromosikan wisata juga. Iya. Ada target khusus nggak sih kira-kira yang dari luar kota itu, dari mana yang pengen sekali dicapai mereka mau datang ke sini? Harapannya mungkin bisa dari ibu kota hadir, terus dari luar-luar Jawa, provinsi bisa hadir, apalagi di Pare kan ada kampung Inggris yang kebanyakan dari seluruh Indonesia. Betul. Mungkin menempuh pendidikan di sana. Yang menempuh pendidikan di kampung Inggris kan bukan hanya di wilayah Indonesia saja kan, Betul. dari Malaysia, Thailand tuh yang saya tahu kan mereka banyak di sana. Betul. Nah, itu bagaimana dengan antusiasme masyarakat yang ada di kampung Inggris sendiri? Mereka juga banyak yang ikut ke Pareran atau enggak? Ini kita lagi proses kolaborasi dengan beberapa bimbingan belajar yang ada di kampung Inggris. Nanti ada apa ya, semacam potongan harga untuk bagi yang mendaftarkan ke Pareran ini. Berarti potongan harga atau diskon itu diberikan mereka yang ada di kursus tersebut. Kursus tersebut. Ini nggak semuanya pelajar ya? Iya. Kalau yang lain tetap sama, kontribusinya sama. Sama. Nah, dengan adanya potongan atau special discount tersebut, apakah fasilitasnya berbeda juga? Tetap sama semuanya. Sama semuanya. Masuk jersey yang kita pakai ini ya. Betul. Oke. Baik, mudah-mudahan kalau kita bicara tentang Pareran, saya juga yakin akan ada event-event selanjutnya. Persiapannya kira-kira apa nih dalam jangka pendek ataupun jangka menengah, jangka panjang? Koni akan bikin apa lagi selain Pareran? Nanti akan beberapa turnamen dari cabang bela diri. Khususnya ada tinju, ada kickboxing, nanti juga ada dari futsal dan bola voli. Itu levelnya masih di seputaran Pare saja atau ingin menjangkau di luar Pare juga? Kalau dari kickboxing kita insya Allah nanti se-Jawa Timur. Kalau masih beberapa seperti futsal dan voli kita masih ke Diri Raya. Lebih ke pelajar? Lebih ke pelajar, fokus ke pelajar. Oke, karena memang Koni memang mencari bibit-bibit dari situ ya? Iya, betul. Bang, kalau Bang Hakim udah berapa lama menjadi pengurus Koni? Saya dari 2021. Masa berlakunya sampai kapan sih? Berapa tahun sih? 4 tahun. 4 tahun berarti mau habis? Ini kebetulan baru kemarin per 2025 Februari jadi ketua umum. Sebenarnya masih pengurus harian saja. Sebelumnya pengurus harian, sekarang jadi ketua umum? Jadi ketua umum. Berarti sampai 4 tahun ke depan? Sampai 4 tahun ke depan. Nah, melihat dari tahun kemarin yang sebagai pengurus terus sekarang menjadi ketua, ada nggak sih perbedaan yang dirasakan dari seorang saya panggil seorang hakim gitu ya, dari pengurus tiba-tiba jadi ketua? Apa yang beda kira-kira dari yang sosok ingin kita munculkan adalah mendorong cabur untuk semakin produktif, apalagi kita kebanyakan adalah generasi muda. Kita jangan sampai mengikuti alur, kalau bisa kita membuat suatu terobosan-terobosan untuk mengangkat identitas daripada olahraga itu tersendiri. Yang ingin ditingkatkan dari tahun kemarin pada saat menjadi pengurus dan sekarang menjadi ketua, apa kira-kira? Ada cabang olahraga khusus, target atau bidikan dari Bang Hakim atau gimana? Kalau target khusus kita lebih merangkul semuanya, mendorong untuk cabur membuat event minimal di secara lokal atau Kabupaten Kediri. Jadi mengajak jangan takut ketika event itu nanti tidak ada pesertanya. Tapi dengan adanya event itu bisa kita memasyarakatkan olahraga tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Luar biasa Bang. Kalau begitu saya mau closing statement nih. Apa yang diharapkan Bang Hakim sebagai Ketua KONI? Terus kemudian apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Kediri khususnya? Terima kasih. Pada intinya kita mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk cinta terhadap olahraga. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup supaya sehat jasmani dan sehat rohani. Luar biasa, kita dukung tentunya ya harapan dari Bang Hakim sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kediri, khususnya untuk Pareran. 2025 karena tinggal beberapa hari lagi. Teman-teman yang tinggal di Pare ataupun Anda yang menyaksikan, jangan lupa segera buka untuk sosial media Pareran Kabupaten Kediri. Pareran 2025. Pareran 2025. Yeah. Nanti yang mau ikutan tinggal klik di situ, ada syarat-syarat regulasinya seperti apa, dan jangan lupa yang penting kita sehat. Yang penting kita menang dapat emas atau silver atau perunggu atau dapat hadiah itu urusan belakangan.
prestasi. Begitu ya, itu prestasi nanti dan nggak bisa langsung gampang dapat lah. Iya, Kan perlu latihan gitu, berproses. Saya Andi Setiawan, terima kasih untuk sudut pandang kali ini dan sampai jumpa di sudut pandang selanjutnya dengan orang-orang yang tentunya akan bisa menginspirasi kita dalam sudut pandang yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Sampai jumpa. Mari Bang. Siap, yuk.